Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para bapak-bapak dan ikhwah dan sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak puji syukur kita kepada Allah atas taufiknya, atas kesempatan nikmat yang tercurah pada kita sekalian. Malam ini kita memasuki malam yang ke-6 di bulan Rajab ya, 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan 26 Desember 2025. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita nikmat, kekuatan iman dan kesempatan untuk taatan Allah, ibadah salat secara berjamaah, kemudian juga memanfaatkan waktu kita untuk kita terus menambah pengetahuan kita, juga untuk menambah keimanan kita dengan mempelajari sunnah-sunnah dari Nabi kita yang tercinta, panutan kita, orang yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Buah karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya fahafidhahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang terakhir di malam Sabtu yang lalu, kita sudah membaca penjelasan dari penulis tentang salah satu perang yang terjadi di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perang yang dikenal dengan perang Khaybar. Perang antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, ya, dengan kaum Yahudi. Dan pada pembahasan kita yang lalu kita sudah jelaskan bahwa perang Khaybar ini dinamakan Khaybar karena posisinya di Khaybar, ya, dan ini adalah kebanyakan sebab penamaan satu peperangan itu karena peperangan itu terjadi di tempat tersebut. Perang Badar, ya, perang Uhud, lalu perang Khaybar ini, perang Hudaybiyah, Tabuk, nantinya kita akan baca juga, ya, Mu'tah dan seterusnya. Dan perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram. Artinya hanya selang 2 bulan dari kejadian Ghazwatu Al-Hudaybiyah atau Sulhu Al-Hudaybiyah. Karena Sulh Hudaybiyah terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Satu bulan setelah itu atau 2 bulan setelah itu terjadilah Ghazwatu Khaybar. Dan kita juga sudah membaca beberapa hal yang terkait dengan perang Khaybar ini. Di antaranya adalah strategi yang disusun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyerang kaum Yahudi, dan beliau dengan pasukannya, para sahabat, datang di awal-awal
malam, namun mereka tidak menyerang pada saat itu. Mereka datang beristirahat di malam itu, dan nanti esok paginya baru mereka menyerang. Dan itu cukup membuat kaget ya dan terkejut orang Khaybar, sehingga mereka kebanyakan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka mau pergi ke tempat kerja-kerja mereka ya, karena tanah Khaybar itu dia adalah tanah yang di sana banyak pertanian, banyak tempat untuk menanam, dan itu kebanyakan profesi mereka sebagai petani dan semacamnya. Dan ternyata mereka dikejutkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sudah membaca pada pembahasan yang lalu bagaimana kisah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingin menyerahkan tongkat atau menyerahkan panji Islam, panji perang kepada seorang yang disifati sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini penyifatan yang semacam ini membuat para sahabat semua berharap mereka yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menegaskan bahwa keinginan mereka untuk menjadi panglima perang waktu itu atau yang memegang panji Islam pada saat perang Khaybar bukan karena hasrat atau ambisi menjadi seorang pemimpin, tapi karena ingin termasuk orang yang memang disifati sebagai orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah sebutkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah berambisi menjadi seorang pemimpin sama sekali kecuali malam itu. Kecuali malam itu saya berharap besok pagi sayalah yang menerima panji perang tersebut, karena saya ingin termasuk orang yang disebutkan sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Namun ternyata keesokan harinya setelah para sahabat malam itu tidak bisa tidur mengharapkan untuk bisa ditunjuk besok sebagai panglima, ternyata yang dimaksudkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan takdir Allah bahwa Ali bin Abi Thalib justru yang gaib pada saat itu, ya, justru yang ketika orang sudah pada begitu antusiasnya, begitu semangatnya datang kumpul untuk ditunjuk oleh Nabi SAW, justru Rasulullah cari-cari di antara kerumunan orang, mana ini orang yang saya ingin berikan, ya. Jadi Rasulullah sudah memaksudkan seseorang, ya, karena seandainya beliau tidak maksudkan seseorang, maka beliau hanya akan menunjuk di antara orang yang hadir saja. Tapi ternyata tidak, beliau mencari dari kerumunan orang mana wajah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ternyata tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Lalu setelah beliau bertanya, ternyata Ali bin Abi Thalib justru sakit pada waktu itu, sakit mata, ya. Yang mungkin hal ini bisa menjadi sebab uzur sehingga tidak pantas beliau diserahkan panji tersebut, ya, tidak pantas memimpin perang. Tapi ternyata azam sudah begitu kuat dan ketetapan Rasulullah sudah diputuskan bahwa beliau hanya ingin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka beliau suruh orang untuk mendatangkan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib datang dengan mata yang sakit, lalu diludahi oleh Rasulullah, dan seketika, ya, mata beliau sembuh tanpa ada bekas sama sekali bahwa sebelumnya mata beliau sakit, ya. Dan saat itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang sangat penting untuk bisa berperang dengan penuh keikhlasan dan menjadikan perang itu sebagai dakwah, ya. Lalu diiming-iming, dijanjikan dengan janji yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya, bahwa ketika ada seorang yang bisa mendapatkan hidayah masuk Islam lewat perantaraan Anda, lewat perantaraan kita, maka itu lebih baik bagi kita, lebih afdal daripada kendaraan yang termahal
atau kendaraan yang termewah, yang terbaik pada saat itu. Ya, dan ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi para sahabat untuk menjadikan perang mereka sebagai wasilah untuk mendakwahkan agama ini. Ya, jadi ini juga penegasan ya bahwa pada hakikatnya perang dalam Islam bukan untuk membunuh sekian banyak orang, bukan untuk menumpahkan darah, dia hanyalah sekedar salah satu dari wasilah dakwah. Ya, makanya kalau sebelum perang langsung mereka menyerah dan bilang kami akan masuk Islam, tidak ada perangan sama sekali. Ya. Dan jika dalam perang lalu mereka akhirnya berhenti, maka itulah tujuan kita. Ya, tujuan kita bukan untuk menumpahkan darah, tujuan kita hanyalah bagaimana mengajak orang untuk bertauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang sangat mengagumkan yang kita baca kemarin ketika Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk jalan dan tidak menoleh sama sekali, mengambil amanah panji Islam tersebut, panji perang, dan jalan ke depan dan tidak menoleh sama sekali, laksanakan perintah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil panji tersebut dan berjalan meninggalkan Rasulullah, beliau teringat sesuatu, ya, bahwa ada sesuatu yang beliau mau pertanyakan atas apa beliau berperang. Tapi karena sudah dipesankan untuk tidak balik, terus jalan ke depan, tidak usah menoleh, ya, maksudnya sebenarnya adalah untuk tidak mundur lagi, tetap berazam berjalan dan tidak mundur dari tugas tersebut. Tapi beliau memahami secara tekstual, lahiriah. Beliau bertanya kepada Rasulullah tanpa menoleh ke belakang, padahal Rasulullah sudah di belakang beliau, dan bertanya atas dasar apa kami berperang. Ya, dan sifat itu tidak, atau cara seperti itu tidak dianggap kurang ajar oleh Rasulullah dan tidak ditegur. Ya, kenapa begitu? Karena memang itulah titah perintah, ya, komando dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita baca yang lalu adalah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunjukkan langsung ke pahlawanan beliau dan keperkasaan beliau, kehebatan beliau dalam memainkan pedang, di mana beliau duel, ya, beliau duel dengan seorang tokoh dari Yahudi yang mengaku paling hebat, ya, dan paling berani dan paling sombong, dan langsung menantang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Ali bin Abi Thalib segera menjawab tantangan tersebut, tidak nunggu waktu yang lama untuk bisa menyelesaikan marhab tersebut, ya, seorang Yahudi yang dikenal dengan marhab. Dan setelah itu muncul saudaranya dan juga berhasil diselesaikan oleh sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Yaitu kesimpulan, ya, ringkasan dari pembahasan kita tentang perang Tabuk yang lalu. Sebenarnya tersisa sedikit lagi, ya, dari perang Tabuk ini. Insyaallah kita akan selesaikan pada malam hari ini, dan jika masih ada waktu mungkin kita lanjutkan ke Fathu Makkah. Ya, betul. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu Abirin min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Alu Yahya hafizahullahu ta'ala. Qal ghazwatu Khaybar. Thumma qal ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حاز انتهوا إلى حصنيهم الوطيه والسلالم وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحا فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليلة حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ففعل
فلما سمع بهم أهل فدك بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل. فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف وقالوا نحن أعلم بها منكم وأعمروا لها. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فصالحه أهل فدك على مثل ذلك. فكانت خيبر فيئا بين المسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. Jemaah sekalian, kemudian dikatakan sini bahwa Nabi kita SAW menaklukkan beberapa benteng-benteng dari kaum Yahudi. Ya, jadi Khaybar ini banyak dikelilingi oleh benteng-benteng pertahanan orang-orang Yahudi. Satu persatu sudah ditaklukkan, sudah dibobol, dimasuki oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tersisa 2 benteng lagi. Ya, di sini dikatakan ketika Rasulullah SAW membuka benteng-benteng tersebut dan menguasainya, dan bukan cuma itu, mengambil juga harta-hartanya. Ya, jadi harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka menjadi hak dari kaum muslimin. Tersisa pada Rasulullah 2 benteng lagi. Benteng yang dikenal dengan Al-Watih dan As-Sulalim. Dan akhirnya ini pun dikuasai, ya, ini pun dikuasai. Nabi kita SAW memblokir, ya, memblokade tempat tersebut dan beliau mengepungnya selama kurang lebih belasan hari, ya, belasan malam, 10 hari lebih, ya. Bid'a asyrah lailah, ya, bid'a asyrah itu antara 13-an sampai 19, ya. Bid'a asyrah itu jumlah kadang antara 2 sampai 9, ya. Jadi belasan hari beliau kepung benteng tersebut hingga akhirnya kaum Yahudi yang ada di dalam menyerah sendiri, ya. Setelah mereka tidak mampu melakukan perlawanan, akhirnya mereka, ya, setelah mereka yakin bahwa mereka akan binasa, maka mereka memohon kepada Nabi SAW untuk memberikan kesempatan mereka untuk pergi, ya, dalam artian tidak diapa-apakan dan tidak ditumpahkan darah mereka. Permohonan ini diterima oleh Rasulullah, ya, jadi mereka berharap, ya, dan ini juga bukti, ya, bahwa Nabi kita SAW dan perang ini tidak mengharuskan untuk dibunuh semuanya. Kalau ada yang bisa dibebaskan, ada yang bisa dimaafkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka itu dilakukan. Dan ini kembali kepada kebijakan panglimanya, dan pada saat itu adalah tentu saja Nabi SAW. Dan ketika hal itu didengarkan, ya, jadi ahlu Khaybar sudah diberikan kesempatan untuk bisa keluar, maka ahlu Fadak ini juga berseberangan, ya, bersebelahan, ya, bertetanggaan dengan Khaybar. Dari kaum Yahudi juga, mereka juga tahu bahwasanya mereka akan dibegitukan, ya, mereka juga akan mengalami keadaan yang sama, maka mereka mengutus utusan untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar memohon juga diberikan kesempatan untuk mereka pergi dan tidak diapa-apakan, ya, tidak diapa-apakan. Namun, ya, ahlu Fadak ini karena banyak sekali, ya, pertanian mereka, tanah mereka, maka ada satu permintaan yang mereka minta, yaitu
harta mereka kalau bisa tidak diambil semuanya oleh kaum muslimin, dan mereka masih diberikan kesempatan untuk mengelola tanah pertanian mereka, ya, ladang mereka yang waktu itu masih berada bersama dengan mereka. Jadi mereka memohon untuk dibagi dua, ya. Jadi sebenarnya kalau dalam syariat, kaum muslimin berhak untuk mengambil semuanya. Tapi ini ada permohonan khusus, dan alasan mereka bahwa kami yang selama ini mengelola tanah kami, dan kami yang paling tahu mau diapakan. Dikhawatirkan kalau langsung diserahkan kepada kaum muslimin, maka akan rusak dan akan sia-sia dan tidak bisa dimanfaatkan, ya, untuk kepentingan orang banyak. Kami yang paling tahu. Kalau bisa kita berdamai dulu dan kita bagi dua dan biarkan kami yang mengelolanya. Mendengarkan permohonan tersebut, ya, dan ini antum lihat, ya, gimana kemuliaan kaum muslimin pada saat itu, sampai orang Yahudi pun memohon, ya, meminta kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Rasulullah mengabulkan permohonannya, membagi dua, lalu mereka mengelola juga tanah mereka, tapi dengan syarat bahwa kapan dianggap bahwasanya sudah cukup mereka mengelola dan sudah mereka memanfaatkannya, dan kaum muslimin mau mengakhiri perjanjian tersebut, maka kaum muslimin berhak untuk melakukan apa yang diinginkannya. Jadi Rasulullah menyebutkan bahwasanya suatu saat kalau kami anggap sudah cukup dan kami mau usir kalian, kalian harus pergi dari tempat ini. Hal itu disetujui oleh mereka, ya, karena mereka dalam posisi lemah, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menerima kesepakatan yang ditetapkan oleh kaum muslimin. Dan ini pun sudah diberikan beberapa peluang-peluang, ya, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya pada saat ini tidak sampai terjadi peperangan, ya. Tidak sampai terjadi peperangan karena mereka langsung menyerah ketika benteng-benteng mereka diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, harta benda yang mereka tinggalkan dan mereka serahkan kepada kaum muslimin tidak diistilahkan dengan ghanimah, tapi diistilahkan dengan al-fai, ya, fai. Ya, fai. Fai artinya harta orang-orang kafir yang diserahkan kepada kaum muslimin tidak lewat peperangan, ya. Jadi mereka berharap untuk tidak diapa-apakan dan mereka siap untuk menyerahkan harta mereka kepada kaum muslimin tanpa melalui peperangan, tanpa ada pengerahan khail wala rikab, ya. Khail itu tidak dikerahkan pasukan-pasukan berkuda dan tidak juga dikerahkan pasukan-pasukan unta, ya, tanpa ada kontak senjata, sudah mereka menyerah. Maka harta yang mereka serahkan dan mereka siap untuk diatur, itu namanya fai, ya. Dan kalau saja al-anfal, ghanimah atau yang dikenal juga dengan al-anfal, penjelasannya Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, ya. Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Anfal. Kemudian juga Allah sebutkan di ayat-ayat ke-40-annya. Adapun untuk fai ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr. Allah jelaskan di awal-awal surat Al-Hasyr tentang fai tersebut, bahwa fai ini hak mutlak dari Nabi SAW, mau diapakan, ya. Dan tidak dibagi-bagi, dalam artian tidak harus ada hak-hak khumus dan yang semacamnya, tapi langsung diserahkan kepada Rasulullah, beliau yang memutuskan siapa yang dapat, ya. Dan ini milik Baitul Mal kaum muslimin, yang menjadi milik aset Baitul Mal kaum muslimin, dan pemimpin berhak untuk memanfaatkannya untuk kepentingan kaum muslimin tentunya. Ya, tafadhal. ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القموص حصن بني أبي الحقيق
أتي بصفية بنت حيي ابن أخطب وأمر بها فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية ببعض الطريق فباتت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له وبات أبو أيوب يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيف بالقبة حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى مكانه قال ما لك يا أبا أيوب قال يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك. Ya. Kemudian Syekh menutup pembahasan tentang Ghazwatut Tabuk dengan salah satu harta yang diserahkan atau yang diperoleh dan menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang wanita yang akhirnya menjadi istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ummu al-mu'minin, ya. Ketika Rasulullah SAW menguasai benteng yang namanya Al-Qamus, ya. Jadi dia benteng Bani Abi Al-Huqaiq. Didatangkanlah di antara isinya dan di antara yang didapatkan dari hal ini adalah seorang wanita dari pemuka Yahudi, yaitu Sofia bintu Huyai bin Akhtab, ya. Dan ketika Nabi kita SAW melihat itu, beliau langsung memesan, ya, dalam artian beliau langsung memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melindunginya dan tidak diapa-apakan dan dijaga, ya, dikawal. Para sahabat, ya, memahami bahwa tampaknya Nabi SAW ingin menjadikan, ya, wanita tersebut sebagai istri beliau. Ya, dan memang demikian, ya. Maka beliau menyerahkan kepada Sofia selendang beliau dan beliau melamarnya dan dijadikan maharnya adalah beliau Islamkan, ya, Islamkan Sofia bintu Huyai pada saat itu, dan beliau, ya, waqadis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melaksanakan walimahan, ya, pada saat itu dengan Sofia di sebagian jalan, ya, tempat tersebut. Dan pada saat itu Nabi SAW menginap di satu kemah yang ada di sana, dan Abu Ayyub Al-Ansari, tanpa ada instruksi dari Nabi SAW, ternyata Abu Ayyub berinisiatif untuk mengawal, menjaga ronda di dekat kemah Rasulullah SAW. Bahkan beliau keliling-keliling, ya, ronda, tidak tidur malam itu, beliau keliling di kemah yang menjadi tempat nginapnya Nabi SAW dengan istrinya Sofia bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Esok harinya Nabi SAW mendapati Abu Ayyub keliling-keliling dan jaga di sekitar kemah tersebut. Ya, Rasulullah agak risih juga dan bertanya, kenapa Abu Ayyub ada dekat sini, ya? Apa yang kamu lakukan? Kenapa keliling-keliling di sini? Padahal ini tempatnya Rasulullah dan istrinya, ya. Mungkin Rasulullah juga tidak ingin diganggu dan juga tidak ingin beliau merepotkan sahabat-sahabat untuk melakukan hal yang semacam ini. Apa alasan Abu Ayyub? Ya, apa alasan Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu? Abu Ayyub Al-Ansari, ya, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya agak khawatir dengan kamu. Ini perempuan baru saja kamu kenal, ya.
Dan perempuan ini bukan orang sembarangan. Perempuan ini adalah seorang anak dari pemuka Yahudi. Bapaknya telah kita bunuh, ya. Jadi bapaknya telah kita bunuh, dan di sini juga dikatakan bahwa suaminya juga dan beberapa kaumnya juga kita bunuh. Maka dikhawatirkan ini juga akan berkhianat, ya. Seakan-akan siap menjadi istrimu, ternyata dia inginkan untuk membunuhmu. Maka saya tidak merasa nyaman hingga saya menjaga dan ronda di sekitarmu, ya. Nah, ini Rasulullah melihat ketulusan niat dari Abu Ayyub, beliau akhirnya menyetujui dan menerima alasan tersebut, ya. Nah, ini juga pelajaran yang sangat berharga bahwa bagaimana para sahabat begitu cintanya kepada Rasulullah, kadang tanpa ada instruksi, tanpa ada permintaan, mereka siap untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekaligus isyarat bahwa memang orang yang semacam ini tetap perlu dikhawatirkan, ya. Walaupun tentunya alhamdulillah kalau seperti wanita-wanita yang akhirnya menjadi istri Rasulullah semua adalah wanita-wanita pilihan, dan mereka adalah ummahatul mukminin, ya, mereka ummahatul mukmin. Dan ini juga satu pelajaran penting, ya, satu pelajaran penting bahwa pernikahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu ada maqasid syariahnya, dan kadang ada siasat syariahnya di dalam, ya. Ada bukan sekedar keinginan seorang muslim untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan, ya. Kan di antara maqasid, di antara tujuan kita untuk nikah, di samping kita menjaga diri kita, ya, menyalurkan kebutuhan fitrah biologis kita dan menjaga diri kita dari maksiat, ada satu poin penting yang kita saksikan dari pernikahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari istri beliau, bahwa di antara hampir seluruh istri beliau kecuali Aisyah radhiyallahu anha adalah mereka wanita-wanita janda semuanya. Dan pernikahannya itu pernikahan untuk maslahat kaum muslimin, tentu saja, ya, sebagai seorang laki-laki beliau juga ada karena halal yang memang menjadi suatu hal yang dihalalkan bagi beliau. Tapi beliau ketika memilih siapa yang beliau nikahi, ya, ketika beliau memilih siapa yang beliau nikahi, kebanyakan di antaranya adalah istri-istri, ya, istilahnya para veteran-veteran pejuang yang meninggal suaminya, ya, yang telah berjuang selama ini, telah mengorbankan jiwa dan harta mereka, dan istri-istri mereka tidak ada yang mengurus, tidak ada yang menyantuni. Rasulullah menjadi pendamping yang terbaik untuk mereka. Dan di antaranya juga karena tujuan yang semacam ini, ya. Ini kalau seorang anak kepala suku, ya, anak kepala suku atau anak pimpinan dari kaum Yahudi waktu itu, ini punya pengaruh, ya, punya nilai strategis, karena bawahan-bawahan mereka itu akan segera siap bergabung, ya, jika seseorang dari pemuka, ya, kalangan mereka itu bergabung dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya kita kenal, ya, beberapa kisah-kisah tentang Sofia, ya, radhiyallahu taala anha. Syekh Yahya hafizahullah tidak menyebutkan kepada kita, ya, biasanya beliau menutup dengan ad-durus wa ibar, ya. Beliau biasanya tutup kisah-kisahnya dengan kesimpulan pelajaran-pelajaran. Tapi sini beliau tidak sebutkan. Kenapa? Wallahu alam. Apakah beliau lupa atau sengaja atau gimana? Wallahu alam. Karena itu tampaknya beliau mau memberikan kesempatan kepada hadirin, ya, antum-antum untuk menyimpulkan. Silakan, ya. Siapa yang bisa sebutkan beberapa pelajaran-pelajaran dari perang Tabuk ini, ya, perang Tabuk. Tafadhol. Ada yang mau menyimpulkan? Tidak.
Itu. Betul. Ya. Jadi dalam persoalan menerima amanah, ya. Biasanya dalam persoalan menerima amanah ini manusia terbagi tiga. Antara orang yang ya jabatan ya, ini kan jabatan cukup menggiurkan. Sebenarnya resikonya besar. Tapi yang namanya yang namanya pimpinan, yang namanya memegang bendera, yang umpamanya ini suatu hal yang membanggakan pada saat itu. Apalagi manusia dalam masalah menerima amanah atau menerima jabatan terbagi tiga. Ada yang sangat ambisi, ya apalagi kalau ambisi duniawi saja. Kemudian ada yang sangat zuhud, takut sekali menerima amanah, ya. Karena memang ada beberapa ancaman-ancaman bagi orang yang tidak amanah, sehingga tidak mau sama sekali. Walaupun orang menganggap dia yang paling capable, dia yang paling kompeten di situ, dia yang paling cocok di situ, ada sebagian yang tidak mau sama sekali. Dan yang ketiga, sikap yang pertengahan. Adapun yang pertama, orang yang sangat ambisi, ini biasanya akan gagal. Ya, makanya Rasulullah mengatakan bahwa ketika Anda mengambil amanah disebabkan ambisi Anda, Allah SWT akan berlepas dari Anda. Allah tidak akan membantu. Tapi kapan seseorang menerima amanah, bukan karena mengharapkan jabatan, tapi memang dia dianggap paling cocok untuk itu, maka Allah SWT akan membantunya. Dan ini kalau karena ambisi, ini juga bahaya biasanya. Ya, biasanya dia hanya mengharapkan tujuan-tujuan duniawi dan banyak masalah nanti ya pada saat dia mengambil amanah tersebut. Adapun yang kedua, ini juga tidak pantas. Apatah lagi kalau amanah ini adalah amanah untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika menolak amanah dan diberikan oleh, apalagi kalau amanah itu diberikan oleh pemimpin yang terhormat, pemimpin yang tahu betul bagaimana karakter bawahannya dan bagaimana kelebihan-kelebihan, bakat-bakat, kemampuan dari bawahannya, lalu dipercayakan tanpa kita minta, maka ketika kita menolak, pada hakikatnya kita menolak peran yang seharusnya bisa kita kontribusikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak boleh, ya. Tidak boleh kita menolak amanah padahal kita dianggap yang paling cocok untuk itu. Karena itu dalam syariat bahwa ini bisa masuk dalam istimfar, ya. Wa idastumfirtum famfiru. Kalau mau ditunjuk untuk satu kerjaan, ya, lalu masih diberikan kesempatan siapa yang siap, ya. Umpamanya kita butuhkan untuk pengiriman relawan ke Sumatera umpamanya. Imam pemimpin bilang kita butuhkan relawan 2 orang. Alhamdulillah sudah ada 1, tinggal 1 lagi. Silakan siapa jamaah yang siap, ya. Kalau pimpinan bilang gitu, ya. Kita butuhkan 1. Ya, dengan sifat-sifat seperti ini. Ternyata laki-laki, ya, dan gini semuanya masih cukup banyak yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Tapi tidak ada yang siap, ya. Artinya malu-malu mungkin atau pada tawadhu, ya. Akhirnya imam langsung tunjuk, anta, ya, antum yang pergi. Dalam saat seperti itu, kalau sudah ditunjuk langsung, maka tidak boleh kita menolak, ya. Kita harus menerima, ya. Dan itu tidak lagi berlaku bahwa kita tawadhu, ya, kita zuhud, tidak mau menerima amanah. Kalau kita dianggap paling cocok, maka kita harus menerimanya, ya. Bahkan kadang-kadang
Kita ditunjuk, padahal mungkin kita lihat di sana ada yang lebih senior, ada yang lebih pantas. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib ini masih muda waktu itu, masih banyak senior-senior. Dan nanti ada juga kisah Usamah, ya. Ini kalau Yahudi, lalu Romawi lawan Nasrani, ada nanti kisah Usamah yang 18 tahun usianya. Dan di belakangnya ada Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Tapi karena ini sudah perintah dari Rasulullah, Abu Bakar menjalankan instruksi Rasulullah, karena instruksi itu nanti dijalankan setelah Rasulullah wafat. Tapi ini sudah amanah dari Rasulullah, maka harus dijalankan. Waktu itu sempat sahabat keberatan, gimana kita dipimpin oleh seorang Usama yang masih sangat anak baru, ya. Tapi ini perintah, maka harus dijalankan. Ini satu pelajaran kepemimpinan, ya, yang diajarkan oleh Islam. Istilahnya kalau dalam bahasa para aktivis, antara qiyadah dan jundiyah, ya, antara pemimpin dan antara prajuritnya, artinya orang-orang yang menjadi bagian-bagian dari aktivis yang siap untuk diatur dalam berjuang untuk umat ini. Ya, sekira itu, ya. Sebenarnya masih banyak, ya, pelajaran-pelajaran dari kisah perang Khaybar. Dengan ini alhamdulillah kita sudah selesai lagi. Tersisa pada kita 2 perang lagi, ya. Perang Fathu Makkah dan perang Tabuk, ya. Lalu nanti menyusul Haji Wada sampai wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kesimpulan-kesimpulan, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran tarbiyah dari perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.